Hardi, pria berusia 35 tahun yang mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya akibat dari kecelakaan yang menimpa dirinya setahun yang lalu. Dan hal itu membuat kehidupan rumah tangganya kini sering diwarnai dengan pertengkaran. Istrinya yang bernama Sarah tidak bisa menerima keadaan suaminya yang sekarang sudah menjadi cacat dan tidak bisa mencari nafkah seperti sebelumnya. Semua keinginan dirinya yang ingin hidup mewah harus kandas karena suaminya kini hanya seorang pengangguran yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara piring dibanting. Prang! Mau sampai kapan kamu membiarkan aku dan anakku cuma makan pakai telur dadar begini, Mas? Aku bosan kalau harus makan ini setiap hari. Pegik Sarah sambil membuang telur dadar yang ada di piring tadi ke lantai. Ia menatap tajam suaminya. Tatapan cinta yang dulu sering ia perlihatkan pada suaminya kini sudah tak terlihat lagi. Bahkan tak ada penyesalan di wajah Sarah sedikit pun karena sudah membuang telur dadar yang sudah dimasak dan dihidangkan oleh Hardi. Padahal Sarah sangat tahu bagaimana usaha Hardi untuk memasak hidangan yang ada di atas meja tadi, mengingat pria itu harus memasak dengan menggunakan kursi roda. Sedangkan Sarah sama sekali tak ingin melakukan tugas apapun di rumah itu, layaknya seperti ibu rumah tangga lainnya. Ia hanya bisa marah-marah dan memaki Hardi setiap harinya. Maaf Sarah, cuma ada ini di rumah. Kamu yang sabar ya, aku masih berusaha mencari kerja ke sana ke sini. Tapi hingga saat ini pun aku belum mendapatkannya. Itu sebabnya aku belum bisa belanja bahan masakan yang lainnya, jawab Hardi dengan wajah bersalah. Ia juga tidak tega melihat anak dan istrinya yang setiap hari hanya makan pakai telur dadar. Karena memang dirinya yang tak memiliki uang sama sekali untuk berbelanja atau membelikan makanan lain untuk keluarga kecilnya ini. Sedangkan untuk bisa membeli telur saja tadi, ia harus meminjam uang kepada temannya. Ya usaha yang lain dong Mas. Kamu kan masih bisa ngemis di lampu merah atau di mana saja. Yang penting bisa memberikan aku uang, karena aku cuma butuh uang daripada membutuhkan kamu. Astagfirullah Sarah, kamu sadar nggak dengan apa yang kamu ucapkan itu? Aku ini suami kamu Sarah, tapi kamu sama sekali tidak menghormati aku. Alah, tidak usah lebay. Aku seperti ini karena kamu juga. Kamu sebagai suami tidak becus, sama sekali tidak bisa membahagiakan anak dan istri. Bisanya cuma menyusahkan istri saja. Setelah mengatakan itu, Sarah beranjak meninggalkan meja makan. Bahkan sebelum pergi, ia masih sempatnya menendang kursi yang ada di dekat meja makan hingga membuat suami dan putrinya terkejut. Ingat, aku ingin kamu kerja, cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, aku akan minta cerai, sambung Sarah lagi sebelum benar-benar pergi. Sarah, wanita berusia 30 tahun yang dulunya memiliki sikap lemah lembut, sayang pada anak dan suami, kini sudah berubah total. Ia tak bisa menerima kehidupannya sekarang, apalagi dengan keadaan suaminya. Setiap harinya, ia akan selalu menuntut suaminya untuk bisa bekerja dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Sebab ia bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Ma, Mama mau kemana? Tanya Anita, putri bungsu mereka. Bahkan ibu satu anak itu tidak peduli pada putrinya yang terus memanggil namanya sejak tadi. Ia terus melangkah keluar seakan suara putrinya itu tak terdengar oleh telinganya. Brak! Tidak hanya menendang kursi, Sarah juga membanting pintu rumahnya hingga terdengar bunyi dentuman yang cukup keras. Hardi dan ketiga anaknya sampai berjingkrak kaget untuk yang kedua kalinya akibat suara bunyi tersebut. Entah akan pergi kemana Sarah. Yang pasti saat itu Hardi tidak bisa mencegah untuk istrinya pergi. Karena Sarah pasti tak akan mendengarkan apa yang Hardi katakan. Yang sabar ya, kata Adam mengelus-ngelus punggung ayahnya. Hardi memiliki 3 orang anak
Yang sulung bernama Alisa, yang kedua bernama Adam, dan yang ketiga bernama Anita. Karena ketiga anak inilah, Hardi masih memiliki semangat untuk hidup. Walaupun kondisinya benar-benar sangat mengenaskan, dia tetap bertekad akan membahagiakan mereka. Namun Hardi juga bingung, bagaimana biar dia bisa membahagiakan anak-anaknya sementara kondisinya seperti itu. Uang pesangon dari perusahaannya sudah menipis, dan barang-barang di rumah yang bisa dijual pun juga sudah habis. Di suatu siang, anak lakinya Hardi yang bernama Adam sedang berjalan kaki sepulang dari sekolah. Di tengah jalan dia melihat ada sebuah tas tergeletak. Adam pun langsung memungut tas itu dan melihat isinya. Ternyata tas itu berisi uang yang sangat banyak sekali. Selain uang, juga terdapat banyak sekali kertas-kertas atau berkas-berkas yang sepertinya surat-surat yang sangat penting. Adam terus menggeledah tas itu dengan harapan siapa tahu ada KTP atau kartu identitas lainnya sebagai petunjuk pemilik barang tersebut. Akhirnya Adam menemukan sebuah KTP atas nama Kiai Haji Syarifuddin. Ternyata tas itu milik Pak Kiai yang pondok pesantrennya tidak jauh dari rumahnya. Adam pun segera mendatangi pondok pesantren Pak Kiai Udin. Begitu sampai di pondok, Adam langsung memberikan tas itu kepada Pak Kiai. Kiai Udin sangat terharu dengan kejujuran Adam. Pak Kiai pun memberikan sejumlah uang kepada Adam sebagai tanda terima kasih. Namun Adam menolaknya. Dia berkata kalau dia ikhlas menolong. Walaupun Pak Kiai Udin terus menyodorkan uang itu, namun Adam benar-benar tetap menolaknya. Akhirnya Adam pun disuruh duduk sebentar dan Pak Kiai Udin pun meminta istrinya untuk menghidangkan makanan. Nah, kalau yang ini kamu tidak boleh menolak. Bapak yakin kamu pasti lapar, kata Pak Kiai kepada Adam. Adam pun hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata Pak Kiai. Akhirnya dengan sedikit malu-malu, Adam pun menikmati hidangan makanan di depannya. Selesai makan, Pak Kiai mengajak Adam mengobrol. Terus bagaimana kabar ayahmu, Dam? Tanya Pak Kiai. Sejenak Adam terdiam, namun kemudian dia berkata, Ayah sekarang sehari-harinya hanya bisa duduk di kursi roda, Pak Kiai. Loh, lah terus ayahmu kerja apa kalau setiap hari berada di atas kursi roda? Kembali Pak Kiai bertanya kepada Adam. Selama ini ayah tidak bekerja, Pak Kiai. Ayah hanya mengandalkan uang pesangon dari perusahaan yang mem-PHK ayah. Dan sepertinya uang pesangon itu sudah hampir habis. Karena sudah beberapa kali ayah menjual barang-barang yang ada di dalam rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Jelas Adam panjang lebar. Mendengar kata-kata Adam, raut wajah Pak Kiai langsung terlihat sedih. Namun beberapa saat kemudian terlihat mata Pak Kiai berbinar seperti teringat sesuatu. Oh iya Dam, aku ingat kalau ayahmu itu sangat pintar sekali melukis atau menulis kalimat-kalimat kaligrafi. Bagaimana kalau ayahmu membuat tulisan-tulisan kaligrafi dan nanti saya akan membantu memasarkannya? Siapa tahu hal ini bisa membantu perekonomian keluargamu, kata Pak Kiai yang langsung membuat wajah Adam terlihat berbinar penuh harapan. Wah, boleh juga itu Pak Kiai. Saya juga sering melihat ayah itu membuat tulisan kaligrafi sangat indah. Ya nanti saya akan bilang pada ayah Pak Kiai, kata Adam dengan semangat penuh harapan. Singkat cerita, sejak saat itu Hardi mulai membuat lukisan yang bertema tulisan kaligrafi. Hardi memang sejak kecil mempunyai hobi menulis kaligrafi dengan sangat indah. Dan ternyata lukisan atau tulisan kaligrafi hasil karya Hardi ini banyak sekali peminatnya. Berulang kali Pak Kiai meminta Hardi untuk membuat lebih banyak lagi hasil karya seperti itu. Lambat laun perekonomian Hardi pun mulai membaik. Hardi dan keluarganya sudah tidak merasa kesulitan lagi dalam hal keuangan. Namun ternyata hal itu tidak membuat Sarah bersyukur.
Dia masih saja setiap hari ngomel-ngomel tidak jelas. Hal ini dikarenakan pergaulan Sarah dengan teman-temannya yang sosialita, di mana teman-temannya Sarah ini sering pamer kekayaan, mulai dari pamer harta, pamer mobil, pamer rumah mewah. Karena Sarah merasa Hardi tidak bisa memenuhi jiwa sosialitanya, akhirnya Sarah pun menempuh jalan pintas. Dia nekat menemui seorang dukun dengan harapan bisa memberikan jalan supaya mendapatkan harta dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Akhirnya sang dukun itu pun menawarkan sebuah ritual pesugihan, yaitu pesugihan Nyai Gandini. Ritual pesugihan ini pun terhitung tidak terlalu rumit, karena Sarah hanya cukup memasang gambar atau lukisan sesosok wanita yang tidak lain adalah Nyai Gandini, iblis sang pemberi pesugihan. Sarah diharuskan memasang foto wanita itu di rumahnya. Namun ternyata pesugihan ini tidak gratis. Suatu saat, entah itu kapan, Sarah harus memberikan tumbal dari salah satu orang di keluarganya. Namun, dukun itu tidak memberitahukan kapan Sarah harus memberikan tumbal. Yang jelas, suatu saat, tumbal itu pasti akan diminta jika waktunya telah tiba. Sarah pun menyanggupi syarat dari ritual tersebut. Sarah kemudian memasang lukisan yang bergambar Nyai Gandini di rumahnya. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan dari keluarganya. Mulai dari Hardi dan ketiga anaknya sering bertanya kepada Sarah. Namun setiap kali Sarah ditanya mengenai lukisan tersebut, dia langsung marah dan menyuruh untuk diam. Karena Hardi tidak ingin terjadi pertengkaran, akhirnya dia pun mengalah. Dia dan ketiga anaknya hanya bisa membiarkan Sarah melakukan hal-hal yang menurut mereka sangat aneh. Dan ternyata dalam waktu singkat, Sarah sudah bisa membeli mobil dan merenovasi rumahnya dengan sangat mewah. Pada suatu malam, ketika Hardi mempersiapkan alat-alat untuk melukis, tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang bergetar. Setelah dicari-cari, ternyata suara getaran itu berasal dari lukisan Nyai Gandini yang terus bergerak-gerak sendiri. Hardi langsung terperanjat melihat hal itu. Apalagi terlihat wanita dalam lukisan itu seperti benar-benar hidup dan tersenyum padanya. Namun, itu bukanlah senyuman, tetapi terlihat seperti sebuah seringai. Seringai dari sosok makhluk yang sangat mengerikan. Dari kedua mata wanita dalam lukisan tersebut tiba-tiba mengeluarkan massa tebal yang lambat laun membentuk sosok pocong setinggi hampir 3 meter. Melihat hal itu, Hardi langsung berteriak sekeras-kerasnya. Hardi pun langsung memutar kursi rodanya secepat mungkin. Namun hal itu justru membuat kursinya tak terkendali. Hardi pun langsung terjungkal bersama kursi rodanya. Dan dia pun merasa seperti terbangun dari tidur. Ternyata itu hanyalah mimpi. Namun mimpi itu benar-benar seperti nyata. "Kenapa ya? Kenapa ayah berteriak-teriak?" kata Adam yang tiba-tiba berlari masuk ke kamar ayahnya. Hardi pun langsung menceritakan mimpi yang baru saja dia alami kepada Adam. Semua yang dialami di rumahnya ini sempat membuat Adam bertanya-tanya. Akhirnya karena Adam tidak bisa menahan rasa penasarannya, dia pun menceritakan semuanya kepada Pak Kiai Udin. Pak Kiai Udin pun langsung melakukan penerawangan. Beberapa saat kemudian, terlihat beliau menggeleng-gelengkan kepala. Entah apa arti gelengannya itu. Setelah menghela napas panjang, akhirnya Pak Kiai berkata, "Begini Adam, dengan berat hati saya akan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi." "Memangnya ada apa Pak Kiai?" tanya Adam semakin penasaran. "Ketahuilah Adam, ternyata selama ini ibumu melakukan ritual pesugihan dan dia berniat menjadikan ayahmu sebagai tumbal."
Adam benar-benar sangat terkejut mendengar perkataan Pak Kiai. "Lantas, apa yang harus saya lakukan Pak Kiai?" tanya Adam dengan nada cemas. "Kamu tenang saja. Ayahmu bisa terhindar dari sasaran tumbal jika engkau berhasil membakar lukisan yang dipasang oleh ibumu di rumahmu." "Lukisan yang bergambar wanita itu ya Pak Kiai?" kembali Adam bertanya. Yayudin pun mengangguk mengiyakan. Akhirnya sesampai di rumah, tanpa sepengetahuan ibunya, Adam pun mengambil lukisan yang selama ini terpasang di ruang tamu. Ketika Adam mengambil lukisan itu, dia sempat merasakan seperti ada sebuah tangan yang memegang pundaknya. Namun ketika dia menoleh, Adam tidak melihat siapapun. Akhirnya Adam pun tetap membulatkan tekadnya untuk membakar lukisan itu. Begitu sampai di belakang rumah, Adam langsung menyiram lukisan itu dengan bensin dan membakarnya. Begitu lukisan itu terbakar, tiba-tiba HP Adam berdering. Begitu HP diangkat, ternyata itu tetangganya yang memberitahu Adam kalau Sarah sedang pingsan di depan sebuah minimarket. Bergegas, Adam pun langsung menuju ke minimarket itu dan membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Sarah pun diperbolehkan pulang. Namun begitu sampai di rumah, Sarah merasakan tangan dan kakinya lemas, tidak bisa digerakkan. Sarah pun akhirnya dinyatakan lumpuh. Sekujur tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ternyata lukisan yang sudah dibakar itu beberapa hari kemudian kembali terpasang lagi di ruang tamu. Dan ketika dibakar lagi, kembali beberapa hari kemudian, lukisan itu sudah terpasang lagi di ruang tamu. Hal itu sudah terjadi berulang kali. Akhirnya Adam menceritakan semuanya kembali kepada Pak Kiai. Pak Kiai pun memberikan solusi. Kalau salah satu keluarganya yang mimpi didatangi pocong yang keluar dari lukisan tersebut, maka mereka harus membakar lukisan itu. Karena mimpi didatangi pocong itu merupakan isyarat kalau orang yang bermimpi itu akan dijadikan tumbal. Maka jika lukisan itu dibakar, sasaran tumbal bisa digagalkan. Hardi dan keluarganya pun mengikuti saran Pak Kiai. Berulang kali mereka bergiliran sering mendapat mimpi didatangi pocong yang berasal dari lukisan tersebut. Setiap salah satu dari mereka bermimpi hal itu, maka keesokan harinya lukisan itu langsung dibakar. Namun kembali beberapa hari kemudian, salah satu dari mereka kembali bermimpi didatangi pocong. Dan kembali lukisan itu dibakar keesokan harinya. Namun terpasang kembali di ruang tamu. Akhirnya Hardi dan keluarganya hanya bisa pasrah. Intinya setiap dari mereka yang mendapatkan mimpi buruk itu, mereka akan langsung membakar lukisan itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun pun berganti tahun. 15 tahun sudah kejadian itu berlalu. Bahkan sekarang Adam sudah mempunyai istri. Adam menikah dengan seorang wanita yang bernama Siska. Dan saat ini Siska sedang hamil 2 bulan. Hari itu Adam dan Siska berniat berkunjung ke rumah orang tuanya. Dan ternyata sampai saat ini pun Sarah masih belum sembuh dari sakitnya akibat gagal menjadikan Hardi sebagai tumbal. Sarah lebih banyak menghabiskan hari-harinya di tempat tidur. Bahkan kadang sampai tidur seharian. Wanita ini benar-benar sudah tidak mempunyai semangat hidup lagi. Bahkan Sarah berharap agar kematian segera menjemputnya. Namun ternyata hal itu tidak datang juga. "Kenapa jendela kamarnya gak dibuka, Mbak?" tanya Adam. "Ibu melarang, Dam, untuk membukanya. Ibu dari kemarin selalu saja manggil namamu dan Anita. Mbak jadi takut, Dam," ucap Mbak Alisa yang agak aneh menurut Siska. Kenapa dia harus takut kalau ibu mencari Mas Adam? "Sebenarnya aku berat untuk pulang, Mbak.
Mbak tahu sendiri kenapa. Tapi karena ibu sakit parah, aku juga gak bisa berdiam diri. Aku ini anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Sudah seharusnya aku melindungi keluargaku. Ucapan Adam semakin membuat Siska tidak mengerti. Tiba-tiba saja Siska ingin membuang air kecil. Siska memegang tangan suaminya dan bertanya, "Di mana kamar mandi?" "Itu, pakai kamar mandi ibu saja, Siska. Kalau mau ke kamar mandi rumah, jauh ke belakang sana," ucap Mbak Alisa. "Ya Mbak," jawab Siska sambil berjalan menuju kamar mandi. Sebenarnya Siska sedikit merinding menuju kamar mandi karena pencahayaan yang tidak terlalu terang. Dan juga kamar mandi ini mengeluarkan bau wangi bunga-bunga yang spontan membuat bulu kuduk merinding. Selesai Siska buang air kecil, dia lanjut cuci tangan. Tapi tiba-tiba mendengar air di shower hidup, Siska tertegun sesaat. Setelah itu Siska berjalan menuju shower ingin melihat apakah shower itu rusak atau apa. Dia menyibak tirai penutup. Dia melihat tidak apa-apa. Siska mencoba memfokuskan untuk keluar dari kamar mandi. Siska sangat terkejut di mana tiba-tiba di belakangnya ada yang memegangi pundaknya. Dia terpaku dan mencoba berpikir jernih. Dia membaca doa-doa yang telah dia pelajari. Dan anehnya sentuhan itu hilang dengan sendirinya. Setelah itu secepatnya Siska keluar dari kamar mandi. Keesokan paginya, mereka sarapan bersama. Sambil berbincang-bincang, Siska baru ingat kalau Hardi atau ayah mertuanya dari semalam tidak ada di rumah. "Kok dari semalam aku nggak lihat bapak ya mas? Memangnya bapak kemana?" tanya Siska sambil masukkan makanan ke mulutnya. "Bapak lagi pergi cari orang untuk obatin ibu. Mungkin hari ini bapak pulang," jawab Mbak Alisa. "Oh begitu," kata Siska menanggapi kakak iparnya. Mereka makan dengan nikmat, hanya sekali mereka ngobrol. Setelah sarapan, mereka memutuskan berkumpul ke ruang tengah yang kata mereka biasa dipakai untuk berkumpulnya keluarga. Mereka akan membahas masalah penyakit ibu yang tiba-tiba ini. Siska hanya menyimak tanpa ikut berkomentar, ya karena dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Sekilas Siska memandang lukisan besar yang ada di situ. "Mas, itu lukisan siapa ya? Kok cantik banget. Tapi kok agak aneh," tanya Siska yang berhasil membuat mereka berpaling menatapnya. "Itu lukisan ibu yang punya. Sengaja disimpan di situ. Memang kenapa?" tanya balik Adam kepada Siska. "Oh enggak mas, aku cuma nanya saja. Soalnya lukisannya kemarin aku lihat sekilas kayak hidup gitu," jawab Siska spontan yang ditanggapi serius oleh mereka. Keadaan seketika menjadi hening. Siska merasa dari tadi lukisan itu menatapnya tajam tanpa henti. Siska memang mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Dia bisa berkomunikasi, melihat sosok yang tak kasat mata, dan juga bisa merasakan apakah itu bahaya atau tidak. Siska memang selalu dilindungi kodam pendampingnya yang selalu setia menjaganya kemanapun dia pergi. Dari semalam Siska sudah merasa kalau di rumah ini ada yang tidak beres. Tapi dia membiarkannya saja. Dia berpikir lebih baik nanti bicarakan dengan Adam. "Sayang, kamu kenapa melamun lagi? Jangan keseringan melamun yang, nanti kamu kenapa-napa," ucap Adam yang selalu membuat Siska yakin kalau memang ada yang tidak beres. Begini mas, aku sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan, tapi aku harap kalian jawab aku dengan jujur." "Memangnya kamu mau nanya apa?" "Silahkan tanya saja, kalau bisa kami jawab pasti kami jawab," jawab Mbak Alisa. "Dari kemarin aku datang dan sampai hari ini, aku merasa ada yang aneh di rumah ini, terutama lukisan itu. Aku rasa lukisan itu mengandung energi negatif." "Maksud Mbak Siska bagaimana?" tanya Anita, adik iparnya Siska. "Sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan secara detail.
Tapi intinya ada suatu hal yang mungkin bisa berbahaya bagi kita semua kalau kita biarkan begitu saja. Jawab Mbak Alisa yang menjelaskannya kepada Siska. Mungkin aku bisa membantu Mbak. Jujur selama 2 kali aku keguguran. Aku rasa ada sangkut pautnya dengan ini. Jawab Siska menjelaskan. Maksud kamu bagaimana? Tanya Adam serius. Belum sempat Siska menjawab, tiba-tiba suara Mbok Imah berlari menghampiri mereka dengan wajah pucat dan nafasnya ngos-ngosan. Maaf non, ibu, ucap Mbok Imah terbata-bata. Kenapa Mbok? Bicara yang benar dong. Salah Anita. Ibu tiba-tiba berteriak sambil matanya melotot. Apa? Mendengar itu mereka semua bergegas menuju ke kamar itu. Tetapi langkah Siska terhenti ketika dia melihat sosok wanita yang ada di lukisan yang tadi dia lihat sekarang berada di samping ibu mertuanya. Dia melotot ke arahnya. Siska jadi ingat wanita yang dia lihat di jendela pas baru datang waktu itu. Siska pura-pura tidak melihatnya. Dia melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam kamar. Dan saking terkejutnya, Siska tiba-tiba ada sosok dengan wajah yang hancur dan leher yang hampir terputus berada di atas kepala ibu mertuanya. Siska berdoa dalam hati untuk menguatkan hatinya. Siska mengusap perutnya agar para hantu itu tidak mencium bau wangi jabang bayi yang ada di perutnya. Hantu yang berwajah hancur itu mendekat. Sedangkan wanita yang ada di lukisan itu tetap berada di dekat ibu mertuanya. Seketika Siska merasakan mual karena bau busuknya dan penglihatannya seketika gelap. Siska tersadar tapi belum bisa membuka matanya. Mendengar suara perdebatan yang dia tidak tahu siapa. Siska mencoba membuka mulutnya untuk memanggil Adam, tetapi rasanya berat sekali untuk membuka mulut. Tiba-tiba, sayup-sayup Siska mendengar suaminya berbicara dengan saudara-saudaranya dan ayahnya. Bapak kan sudah bilang, jangan bawa istrimu itu, akan sangat berbahaya. Kamu tahu kan, iblis itu sangat suka mencium bau jabang bayi yang ada di dalam perut istrimu. Apalagi itu keturunan dari ibumu. Iya Pak. Ternyata yang bicara itu adalah ayahnya Adam. Sejenak Adam terdiam, namun tiba-tiba dia berkata, "Iya Pak, aku tahu, tapi Siska sendiri yang nekat ingin ikut, soalnya dia ingin menjenguk ibu. Aku tidak bisa untuk menolaknya Pak." Jawab Adam yang merasa bersalah karena melihat kondisi Siska yang terbaring lemas di atas tempat tidur. Untung saja penjaganya kuat. Kalau tidak, Bapak yakin calon bayimu pasti tidak selamat, ujar ayah mertua Siska. Sore harinya, Siska baru bisa bangun dan disambut senang oleh keluarga Adam. Tanpa raut kekhawatiran di wajah mereka, Siska mencoba menggerakkan tubuhnya dan memanggil Adam. Sayang, kamu sudah bangun ya? Bilang sama Mas apa yang sakit. Tanya Adam kepada istrinya dengan nada khawatir. Aku gak apa-apa Mas, cuma kepalaku saja yang pusing, jawab Siska sambil tersenyum. Tiba-tiba, keesokan harinya, Sarah meminta semua orang untuk berkumpul. Dengan hati bertanya-tanya, Hardi bersama ketiga anaknya beserta Siska sang menantu berkumpul menemui Sarah yang masih terbaring di tempat tidur. Terlihat Sarah menghela napas panjang, kemudian dia berkata, Mas Hardi dan ketiga anakku dan juga engkau Siska menantuku, hari ini ibu ingin mengatakan banyak hal. Ibu ingin meminta maaf kepada kalian semua. Sudahlah Bu, ibu tidak perlu memikirkan hal itu, kata Adam. Yang penting ibu bisa secepatnya sembuh, kami sudah senang. Adam terus mencoba menghibur ibunya.
Mendengar hal itu, Sarah hanya bisa terdiam. Ada penyesalan yang teramat dalam di hatinya. Dengan berlinang air mata, Sarah pun berkata, "Tapi ini semua memang kesalahan ibu. Ibu terlalu serakah, sehingga membuat kalian semua mengalami banyak kesulitan," kata Sarah masih dengan nada penuh penyesalan. "Jika kalian ingin menuntaskan semua masalah ini, sebenarnya ibu punya solusinya," jawab Sarah yang membuat semua orang penasaran. "Maksud ibu bagaimana ya?" tanya Anita, sang putri bungsu. Kembali Sarah menghela napas panjang, kemudian dia berkata, "Jika kalian ingin menuntaskan masalah ini, sebaiknya lukisan yang terpasang di ruang tamu itu secepatnya harus dilarung di Laut Selatan. Hanya itulah jalan satu-satunya." "Benarkah itu, Bu?" tanya Adam. Sarah pun mengangguk mengiyakan. Singkat cerita, akhirnya mereka semua membawa lukisan Nyai Gandini ke Laut Selatan dan melarungnya. Selesai melakukan ritual pelarungan lukisan misterius itu, mereka pun akhirnya pulang. Begitu masuk ke rumah, ada hal yang berbeda. Semua orang merasakan kalau hawa di rumah ini berubah menjadi sangat sejuk dan segar. Apalagi Siska. Kalau sebelumnya dia sering melihat penampakan hantu-hantu yang mengerikan, sekarang penampakan-penampakan misterius itu sudah tidak pernah terlihat. Namun ada hal yang aneh yang terjadi pada Sarah. Sudah seharian ini Sarah tidur tanpa terbangun. Akhirnya Adam pun curiga. Dia pun memeriksa ibunya dan ternyata detak jantungnya sudah tidak ada. Adam tidak mendengar hembusan nafas ibunya. Ternyata Sarah telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rupanya di sisa hidupnya, Sarah ingin menebus kesalahannya dengan mengorbankan dirinya demi keselamatan anak cucunya. Melarungkan lukisan Nyai Gandini di Laut Selatan sebenarnya sama saja mencabut nyawanya sendiri. Adam dan kedua adiknya hanya bisa menangis melihat kepergian ibunya. Walaupun selama ini ibunya menjadi sumber permasalahan, namun di sisa-sisa detik terakhir kehidupannya, dia telah rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan anak cucunya. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.